Halo sahabat pemilih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemilih? Semoga pada hari ini sahabat pemilih dalam kondisi sehat dan berbahagia. Kembali berjumpa dengan podcast dari KPU Kabupaten Kulon Progo. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pencalonan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan salah satu tahapan dari pemilu tahun 2024. Dan telah hadir bersama kita untuk hari ini dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Kulon Progo, Ibu Tri Mulatsi. Apa kabar Ibu Tri? Baik Mbak Hajah, baik sehat sekali. Mbak Hajah apa kabar? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat? Semangat tentunya, ya, oke. apalagi dengan tahapan pemilu yang semakin rapat, jadi memang selalu harus semangat. Sahabat pemilih, untuk hari ini kita akan sedikit mengulas tentang pencalonan Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu tahun 2024. Ibu Tri, boleh dijelaskan sebenarnya siapa dan apa Dewan Perwakilan Daerah ini pada pemilu tahun 2024 tadi? Nanti mungkin bisa jelaskan nih bagaimana dan siapa yang bisa mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ya, untuk DPD ini sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru Mbak Hajah. Ini di beberapa pemilu yang sebelumnya ini sudah ada yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi memang DPD ini belum begitu sefamiliar DPRD ataupun DPR, karena memang ini sifatnya adalah baru jika dibandingkan dengan DPR ataupun DPRD. Kalau DPR dan DPRD itu merupakan perwakilan dari partai politik, kalau DPD ini lebih ke perseorangan. Jadi siapapun boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPD, karena ini bukan dari partai politik, asal memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur di dalam peraturan terkait dengan DPD. Oke, berarti memang sudah ada aturan khusus yang mengatur tentang pencalonan Dewan Perwakilan Daerah ini ya Bu ya? Iya. Aturan ini dikeluarkan oleh KPU atau siapa gitu? Ya, untuk aturan yang mengatur bagaimana tahapan DPD itu dilaksanakan, itu dari KPU RI sudah mengeluarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2022. Itu yang mengatur bagaimana pelaksanaan DPD, rekrutmen DPD, kemudian tahapan-tahapan sampai akhirnya penetapan DPD, penetapan daftar calon tetap anggota DPD itu semuanya diatur di dalam PKPU nomor 10 tahun 2022 ini. Jadi memang garis besarnya mungkin ada syarat-syaratnya, ada mungkin siapa saja yang bisa mendaftar gitu ya Bu ya, mungkin dalam aturan tersebut. Kira-kira syarat-syaratnya apa aja Bu? Misalnya saya nih pengen nih, kan tadi kan disebutkan bahwa itu adalah merupakan calon perseorangan di luar jalur partai politik. Ya, artinya siapa saja boleh mendaftar di situ selama memenuhi syarat yang ditentukan. Kira-kira syaratnya apa aja nih Bu kalau untuk mau daftar ini? Untuk syarat seseorang yang ingin menjadi atau mendaftar menjadi anggota DPD itu tentunya ada yang namanya syarat dukungan pemilih, syarat dukungan, kemudian juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang ingin mendaftar menjadi calon anggota DPD. Untuk calonnya sendiri itu syaratnya secara umum tidak jauh berbeda dengan yang DPR ataupun DPRD. Jadi secara usia misalnya harus di atas 21 tahun, kemudian secara pendidikan juga SLTA, kemudian hal-hal lain yang menarik diantaranya adalah bahwa seseorang itu, calon itu misalnya ketika pernah dipidana penjara itu harus menyertakan bahwa yang bersangkutan itu sudah pernah dipidana penjara, artinya harus ada pengakuan ke publik bahwa yang bersangkutan memang pernah ada masalah hukum. Kemudian hal-hal lain yang semuanya itu secara rigid diatur di dalam peraturan KPU. Bu Tri, tadi kan disebutkan ya salah satu syaratnya adalah mencapai minimal dukungan. Berapa sih dukungannya tadi Bu?
2000 ya kalau nggak salah. 2000. Iya, 2000 itu dasarnya apa menetapkan 2000 itu gitu? Ya, nih? untuk 2000 itu dasarnya adalah bahwa KPU RI ini sudah mengeluarkan SK KPU itu nomor 478 yang isinya adalah jumlah minimal dukungan yang harus diserahkan oleh calon anggota DPD untuk seluruh provinsi di Indonesia. Oke. Untuk kasus DIY karena jumlah pemilih di DIY adalah 2.700.000-an, maka jumlah dukungan yang harus diserahkan itu adalah 2.000 Dukungan. 2.000 dukungan minimal. Oke. Karena itu kalau secara aturan kan jumlah pemilih di DIY itu 2.700.000 itu berada di dalam range antara 1 sampai 5 juta. 5 juta. Sehingga ketika jumlah pemilih di provinsi itu 1 sampai 5 juta, maka dukungan yang harus diajukan untuk memenuhi persyaratan anggota DPD adalah 2.000 pemilih. 2000 pemilih. Dasarnya adalah daftar pemilih tetap pada pemilu tahun sebelumnya. Betul. Jadi memang karena proses ini kan memang belum masuk ke pemutakhiran data pemilih ya Bu ya. Jadi dasarnya adalah daftar pemilih tetap pada pemilu sebelumnya. Oke Ibu. Jadi kalau misalnya nih sudah memenuhi syarat minimal, kemudian sudah mengumumkan bahwa misalnya ada saya nih sudah mencapai syarat dukungan tadi 50% dari jumlah kabupaten kota. Ya, jadi 2000 dukungan itu tersebar di minimal 50% di kabupaten kota yang ada dalam provinsi tersebut. Jadi kalau di Jogja misalnya, kalau di Jogja itu berarti di Jogja ada 5 kabupaten kota, berarti minimal 50%-nya itu paling tidak 3 tersebar di 3 kabupaten kota. Oke. Bisa ya misalnya saya ini daftar sebagai calon anggota DPD dari Kulon Progo. Iya, tapi ini konteksnya Mbak Hajah ini orang umum bukan sebagai ASN. Oh iya, karena itu jadi kembali ke persyaratan tadi, selain 21 tahun dan yang sudah saya sebutkan, ada persyaratan juga bahwa calon itu nggak boleh dari ASN, TNI, Polri, kepala desa dan lain-lain. Seandainya ingin mendaftar itu harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri ya? Mengundurkan diri atau cuti di luar tanggungan negara? Harus mengundurkan diri dari jabatan-jabatan seperti itu. Ya. Berarti jadi memang saya seandainya contohnya Mbak Hajah ini orang-orang umum itu boleh mendaftar dan seandainya tidak bisa di 5 kabupaten kota itu cukup tersebar di 3 kabupaten kota. Oh iya. Terus kemudian Bu, tadi disebutkan juga ada apa? Misalnya ternyata sudah memenuhi syaratnya ini. Caranya ngelihat saya gimana nih kalau 2000 dukungan itu harus saya setorkan lewat apa, melalui apa dan bagaimana? Apakah perlu juga diverifikasi seperti kemarin tuh kan lagi heboh ya kemarin yang penetapan partai politik verifikasi partai politik perlu juga nggak diverifikasi, kemudian dukungan itu juga saya harus setorkan kemana gitu kan, ada mekanismenya nggak ini Bu? Ya, jadi ini yang menarik ya Mbak ya, yang menarik bahwa data-data dari 2000 pemilih itu yaitu meliputi daftar nama, kemudian fotokopi, kemudian KTP elektroniknya, ataupun KK, dan ada tanda tangan yang bersangkutan, tanda tangan dari 2000 orang itu semuanya harus diupload di dalam Silon. Ada aplikasi yang namanya Silon. Di mana itu mempermudah dari calon anggota DPD untuk melakukan input data. Jadi semuanya sudah serba digital. Dari calon anggota DPD, data-data itu diinput ke dalam Sipol, kemudian otomatis data-data itu sudah Silon ya Silon. Karena kemarin masih ini teringat dengan Sipol Mbak Hajah. Masih hangat, Sipolnya masih hangat. Semuanya diupload di dalam Silon. Kemudian ketika sudah diupload di dalam Silon itu otomatis data itu akan terekam oleh KPU DIY.
karena pendaftarannya ini di tiap provinsi masing-masing Mbak Haja. Oh gitu. Jadi kalau kemarin Sipol itu kan lewat RI, KPU RI ya Bu ya. Iya. Ya, tapi kalau dengan Silon ini berarti lewat provinsi masing-masing. Lewat provinsi masing-masing. Dan di DIY ini juga melalui provinsi DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian selain yang diinput di dalam Sipol itu tadi adalah data calon, Silon data Ibu di dalam ya, Silon, ya. ya. Silon ya Bu ya. Iya, di Silon. Jadi selain nanti dari calon itu mengupload data pemilih sejumlah 2.000, data-data dari calon itu yang persyaratan tadi itu juga harus diupload ke dalam Silon Mbak Haja. Semuanya jadi by system diupload. Jadi ketika yang bersangkutan melakukan pendaftaran secara manual, jadi selain data-data melalui Silon, tetapi yang bersangkutan calon itu tetap harus datang mendaftarkan dirinya ke kantor KPU DIY dengan membawa berkas yang merupakan downloadan dari Silon. Berarti selain dukungan minimal tadi, kita juga misalnya syarat-syaratnya ada KTP, ada ya Bu ya, ada KTP segala macam. Dari yang bersangkutan yang mau daftar itu, berarti memang harus diupload juga di dalam Silon ini. Ya. Nah, Silon ini nanti yang berkewajiban mengelola itu siapa Bu? KPU Daerah Istimewa Yogyakarta kah? Atau memang karena nanti kan daftarnya di DIY nih, tapi kan misalnya persebaran dukungannya itu ada di beberapa kabupaten gitu kan. Itu ya. Tadi kan disebutkan juga ada verifikasi segala macam ya, sama seperti ketika pendaftaran calon anggota partai politik kemarin ya. Nah itu mekanismenya apakah memang di-handle oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri atau disebarkan ke kabupaten kota? Itu mekanismenya seperti apa? Gitu. Untuk tahapan sekarang yang sedang berjalan, yang itu berakhir pada tanggal 29. Jadi pendaftaran calon di KPU DIY itu berakhir pada tanggal 29 Desember. 29 Desember. Yang artinya itu adalah batas waktu untuk melakukan input data, baik data persyaratan, data dukungan ataupun data dari pribadi calon tersebut. Nah, kemudian setelah data-data itu sudah diinput, maka yang melakukan verifikasi itu juga tidak hanya KPU DIY saja, tetapi KPU DIY dibantu oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi Mbak Haja nih juga akan melakukan verifikasi untuk calon anggota DPD. Apakah setiap kabupaten kota berkewajiban membantu itu atau hanya kabupaten kota yang memang hanya ada dukungannya, misalnya hanya di Kulon Progo, di Sleman, di Bantul gitu kan? Ya itu hanya 3 kabupaten kota itu kan mestinya yang nanti akan ikut memverifikasi gitu misalnya. Atau memang semuanya harus? Ya, jadi untuk melakukan verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual itu nanti disesuaikan dengan kabupaten kotanya masing-masing. Oh, gitu. Jadi misalnya ada salah satu calon anggota DPD yang data pendukungnya itu tersebar di 5 kabupaten kota, berarti nanti data pendukung dari 5 kabupaten kota itu akan diturunkan ke kabupaten kota untuk dilakukan verifikasi. Ya, berarti mirip-mirip dengan verifikasi parpol kemarin. Parpol, betul. Oke. Kemudian ketika ini jadwalnya kapan Ibu? Mulai verifikasi kan tadi disebutkan tanggal 29 itu adalah masa terakhir untuk pendaftaran dan input segala macamnya di Silon gitu ya Bu ya. Nah itu kapan Ibu daftar calon sementara itu ditetapkan kapan dan apa saja sih yang harus apa saja yang sebenarnya dia bagaimana bisa ditetapkan sebagai DCS tuh sebenarnya apa syaratnya apa aja gitu, misalnya sudah terpenuhi semuanya termasuk verifikasi faktualkah gitu atau seperti apa gitu. Ya saya kira perlu kita jelaskan dulu kepada kawan pemilih terkait dengan verifikasi itu ya. Tadi kita menyebut banyak verifikasi. Mungkin jadi, masih awam ya bagi pemirsa atau sahabat pemilih yang di luar KPU tentang verifikasi ini apa? Ya. Jadi verifikasi kalau bahasa bahasa sederhananya adalah pengecekan data. Ya, Jadi dari KPU Kabupaten Kota selaku verifikator di tingkat
kabupaten kota itu melakukan pengecekan data apakah KTP-nya itu sesuai dengan datanya. Contohnya seperti itu yang namanya verifikasi administrasi. Jadi administrasi adalah kita mencocokkan data-data yang ada. Nah, itu kita lakukan terlebih dahulu, kemudian ketika ada beberapa data yang masih memerlukan penjelasan, misalnya ada KTP yang ternyata pekerjaannya masih ASN, itu kita melakukan pengecekan lagi. Ini sudah mengundang nama orang tersebut, kita undang ke KPU, kemudian kita lakukan yang namanya klarifikasi, Mbak Haja. Apakah betul Bapak atau Ibu ini adalah pendukung, padahal Bapak Ibu adalah tertera di KTP sebagai ASN atau TNI Polri atau lain-lain. Itu tahapan yang namanya tahapan verifikasi administrasi. Jadi mengerjakannya menggunakan laptop, komputer, by system yang namanya Silon itu tadi. Tadi 30 Desember ini teman-teman KPU Kabupaten Kota dan Daerah Istimewa Yogyakarta kemungkinan memang ini ya harus terus bekerja keras ini meskipun akhir tahun yang bayangannya kan bisa libur gitu kan, bisa bersama keluarga, tapi demi suksesnya pemilu mereka harus menjalankan tahapan-tahapan sesuai dengan pemilu. Tahapan yang sudah ditentukan. Kemudian dari sahabat pemilih yang ada di rumah itu juga dapat berpartisipasi, Mbak Haja. Berpartisipasi kaitannya memberikan masukan dan tanggapan setelah DCS itu diumumkan itu dapat memberikan masukan mengenai calon anggota DPD tersebut. Jadi masyarakat sangat bebas memberikan masukan dan tanggapan. Kemudian juga tanggapannya disampaikan secara resmi ke KPU. Secara resmi disampaikan, kemudian nanti dari KPU Kabupaten ataupun KPU Provinsi tentunya nanti akan merekap hasil tanggapan tersebut. Kemudian itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan di dalam menetapkan calon menjadi daftar calon tetap. Gitu. Jadi memang masyarakat juga bisa memberi masukan nih, misalnya ternyata ada salah satu calon DPD gitu kan ya yang mungkin bermasalah tapi dia tidak menyebutkan bahwa dia mempunyai masalah hukum gitu kan, mungkin bisa memberikan masukan kepada KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi masing-masing ya. Berarti tidak harus ke KPU DIY ya Mbak Bu Tri ya, ini harus bisa ke KPU Kabupaten Kota bisa ya ini ya tergantung. Tapi apakah harus terpusat, misalnya saya orang Kulon Progo nih harus ke KPU Kulon Progo juga meskipun ternyata yang saya mau beri masukan ini tidak ada pendukungnya di KPU Kulon Progo, di Kulon Progo, wilayah Kulon Progo gitu, bisa nggak Bu? Bisa, saya kira ini masukan dan tanggapan ini bebas dari masyarakat, dari tanggapan terhadap calon. Jadi misalnya calonnya itu berasal dari kabupaten yang lain, tidak masalah ketika kita ingin memberikan masukan, itu kita sampaikan, kemudian bisa disampaikan ke KPU Kabupaten ataupun ke KPU DIY. Tentunya nanti KPU Kabupaten juga akan berkoordinasi dengan KPU DIY terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat itu, karena memang penetapannya itu oleh DIY. Penetapannya. Oh gitu ya. Karena DPD itu kan di DIY gitu ya, pendaftarannya di DIY. Berarti untuk bagaimana pendaftaran, kemudian nanti penetapannya juga di DIY. KPU Kabupaten Kota ini membantu proses seleksi dari calon anggota DPD itu. Nah, sebenarnya kalau dari DIY ini ada jumlah minimal maksimal nggak Bu, calon DCT-nya berapa misalnya gitu? Ternyata DIY hanya boleh mengajukan 20 daftar calon tetap gitu. Ada ketentuannya nggak Bu? Tidak ada. Jadi siapapun bisa mendaftar menjadi anggota DPD selama memenuhi syarat calon, kemudian syarat dukungan. Gitu. Jadi saya kira memang karena kan kalau DIY ini kan daerahnya kecil gitu kan ya, dengan 5 kabupaten kota, beda dengan Jawa Tengah gitu kan yang luas dan juga penduduknya pasti lebih banyak. Jadi memang tidak ada batasan berapa jumlah calon tetap DPD-nya, nggak ada ya Bu ya? Iya, tidak ada. Tetapi yang ada batasan adalah jumlah
pendukung. calon yang jadi. Oh, calon yang jadi. Jumlah calon yang jadi kan sama semua di seluruh provinsi di Sama, Indonesia. ya, Itu iya. nanti dari berapapun nanti yang berkontestasi di pemilu 2024 yang jadi nanti pasti hanya 4 orang. Ya, oke, 4 4 orang orang sebagai dari- perwakilan dari DIY nanti yang akan duduk di MPR menjadi anggota DPD RI. Yang jadi 4. Tapi 4. kalau pokoknya nggak ada batasan nih berapa yang ditetapkan. Tapi kalau yang jadi ya memang sudah Yang menjadi jadi- batasan sesuai dengan aturan perundang-undangan bahwa cuma 4 DPD-nya. Ya. Oke, Bu Tri. Saya kira untuk informasi awal terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah cukup ya Bu Tri ya. Mungkin Iya. nanti ketika sahabat pemilih pengen lebih tahu atau mungkin juga pengen daftar nih. Aku pengen nih coba-coba dong. Jangan coba-coba, ini coba-coba Iya. juga nih. Siapa tahu kan tertarik untuk menjadi calon DPD mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa bertanya ke Bu Tri atau mungkin main-main ke KPU Iya, Kabupaten dan saya Kulon kira Progo. semakin banyak yang melakukan pendaftaran itu semakin bagus karena artinya pilihan dari masyarakat DIY sendiri itu akan lebih beragam Lebih dan beragam. lebih Iya. banyak pilihan. Mungkin bisa ada perwakilan dari generasi muda, ada perwakilan dari perempuan gitu kan ya Bu ya. Iya, dari semua golongan bisa mendaftar untuk menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah, tetapi pendaftarannya tetap di KPU Daerah DIY. Istimewa Yogyakarta. Begitu ya Bu Tri untuk informasi berkaitan dengan DPD. Mudah-mudahan sahabat pemilih bisa mendapat informasi yang awal terkait dengan salah satu tahapan pemilu tahun 2024. Ini terkait dengan pencalonan perseorangan ya Bu ya, bukan Iya. dari partai politik. Jadi memang ini Dewan Perwakilan Daerah ini adalah pencalonan perseorangan yang memerlukan dukungan dari masyarakat dan syarat-syarat lainnya yang nanti akan dipilih juga oleh masyarakat untuk mewakili masyarakat di DIY. Mungkin bisa memberikan aspirasi masyarakat. Jadi memang kita juga perlu ini nih, siapa nih yang kira-kira bisa membawa aspirasi saya ke Senayan nanti gitu ya Bu ya, untuk terkait dengan peningkatan kesejahteraan di DIY sendiri. Baik sahabat pemilih, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan harapannya tetap jangan lupa untuk nanti mengikuti terus podcast KPU Kabupaten Kulon Progo. Juga jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS memberikan suara kita demi suksesnya pemilu 2024 dan membawa negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan pemimpin-pemimpin yang lebih amanah, insya Allah. Oke. Terima kasih untuk sahabat pemilih yang telah mengikuti acara podcast KPU Kabupaten Kulon Progo. Selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya.